Hai teman-teman, pernah kepikiran pengen punya saham? Oke, mungkin kamu masih bingung ya apa itu saham. Saham adalah selembar surat berharga yang menunjukkan sebagian kepemilikan atas suatu aset perusahaan. Artinya, jika kita memiliki saham suatu perusahaan, maka kita berhak atas sebagian aset perusahaan dengan besarnya persentase jumlah saham yang kita miliki. Kamu pasti bertanya-tanya, apa keuntungan berinvestasi saham? Keuntungan investasi saham itu ada dua loh. Yang pertama ada capital gain, yang kedua ada dividen. Capital gain yaitu selisih antara harga beli dan harga jual. Contoh, kita membeli saham ABCD pada harga 500 per lembar. Bulan berikutnya, kita menjualnya dengan harga 550 per lembar. Dalam kondisi ini, kita mendapat capital gain sebesar 50 per lembar. Selisih dari harga jual, yaitu 550, dikurangi dengan harga beli, yaitu 500, sama dengan 50. Dividen, yaitu keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan kepada pemilik sahamnya. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari mayoritas pemegang saham dalam RUPS. Contoh, pendapatan dari saham. Jika Anda memiliki satu lot, atau sama dengan 100 lembar saham dari hasil RUPS menyatakan pembagian dividen sebesar 10 per lembar, maka Anda mendapatkan dividen sebesar 100 lembar dikali 10 lembar sama dengan 1000. Mungkin teman-teman kepikiran dampak inflasi. Tenang, inflasi tidak akan berdampak pada nilai saham. Kenapa? Oh iya, inflasi adalah kondisi di mana harga-harga naik secara umum dan nilai uang menurun. Contohnya inflasi kisaran 3% per tahun. Maka umumnya harga barang dan jasa naik 3% per tahun. Kondisi tersebut menurunkan nilai uang kita sebesar 3% per tahun. Meskipun nilai uang terhadap barang dan jasa menurun, inflasi tidak mempengaruhi nilai investasi saham kita. Selain itu, saham memiliki kelebihan lain, yaitu dapat dilakukan dimanapun. Artinya, selama terkoneksi dengan internet, kita dapat melakukan transaksi saham dimanapun. Saham bisa disimpan dalam jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Selain itu, saham bersifat liquid, yang artinya kapanpun kita bisa menjualnya selama waktu perdagangan bursa terbuka. Apa ada resiko investasi saham? Resiko berinvestasi saham itu ada dua, capital loss dan risiko likuidasi. Capital loss merupakan kegiatan yang kita alami dari selisih harga beli dan jual. Contohnya, jika kita membeli saham ABCD pada harga 500 per lembar, kemudian bulan berikutnya kita menjualnya dengan harga 450 per lembar, maka artinya kita mendapatkan capital loss sebesar 50 per lembar. Risiko likuidasi terjadi bila pembubaran perusahaan oleh likuidator, sekaligus pemberesan semua aset perusahaan, terutama liabilitas. Contohnya jika kita memiliki saham ABCD, kemudian perusahaan tersebut dilikuidasi, maka kita akan menjadi yang terakhir menerima bagian dari likuidasi tersebut. Terus, gimana dong cara mulai investasi saham? Caranya gampang banget. Dimulai dari membuat rekening saham di sekuritas atau broker saham. Rekening saham atau RDN atau yang kita kenal sebagai rekening dana nasabah merupakan sebuah rekening yang dibuat untuk memfasilitasi setiap investor dalam bertransaksi jual dan beli saham. Rekening saham juga menjadi penghubung sekaligus tempat penyimpanan saham kamu ke rekening pribadi yang digunakan. Rekening saham juga tidak memiliki buku atau kartu debit seperti rekening bank konvensional. Namun, kamu tetap bisa mendapatkan laporan bulanan seperti rekening koran. Kita dapat membuat rekening saham di perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas adalah lembaga negeri atau swasta yang sudah mengantongi izin usaha dari OJK untuk menjadi perantara perdagangan efek, penjamin emisi, atau kegiatan lainnya sesuai peraturan dan ketentuan pengawas pasar modal. Broker merupakan istilah yang merujuk pada seseorang atau perusahaan yang tugasnya menjembatani transaksi antara investor dengan pasar modal. Salah satu kegiatan perusahaan sekuritas adalah sebagai perantara jual beli efek, baik bagi kepentingan sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini, perusahaan berhak melakukan aktivitas jual beli secara langsung atau menjadi perantara transaksi dengan pengawasan dari bursa efek.
Tugas broker yaitu yang pertama, membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, melaksanakan penjualan. Yang ketiga, menyelesaikan tugas administratif seperti mempersiapkan dokumen. Broker juga bertanggung jawab untuk menjaga kepuasan pelanggan. Singkatnya, layanan pelanggan merupakan komponen penting dari pekerjaan broker. Fungsi utama broker adalah menyelesaikan masalah pelanggan dengan bertindak sebagai perantara atau penghubung. Broker juga bertanggung jawab dalam menjalankan transaksi jual ataupun beli yang diperintahkan oleh pelanggan, sementara fungsi sekundernya adalah memberikan informasi mengenai situasi yang terjadi di pasar modal atau hal terkait lainnya. Jadi, untuk membeli sebuah saham, Anda harus memasukkan dana investasi ke RDN terlebih dahulu. Apa itu RDN? Kita sudah singgung di atas. RDN kependekan dari rekening dana nasabah, merupakan rekening yang wajib dimiliki oleh nasabah perorangan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek yang dilakukan. Rekening ini dibuka atas nama nasabah melalui perusahaan efek yang sudah bekerja sama dengan bank dan pengelolaan dananya dikuasakan kepada perusahaan efek. RDN ini juga berbentuk rekening virtual atau tanpa buku, seperti halnya jika Anda memiliki akun di sebuah aplikasi tertentu atau e-wallet. Jadi berbeda dengan rekening tabungan biasanya yang disertai dengan buku tabungan dan kartu ATM. RDN ini bersifat virtual, maka menu maupun laporannya hanya bisa kita lihat secara virtual atau internet banking. Langkah awal membuat RDN: pertama, siapkan dokumen KTP. Kedua, isi formulir secara elektronik. Yang ketiga, kalau sudah jadi, transfer dana ke RDN. Besaran setoran awal tergantung dari sekuritas yang kamu pilih. Misalnya, jika di bank saham sebesar 100.000. Yuk, mulai investasi saham dan kenali istilah-istilah dalam berinvestasi saham supaya lancar selama bertransaksi saham. Pelajari hal-hal ini agar semakin sukses investasi saham. Pertama, mengerti istilah-istilah saham. Yang kedua, mengetahui top up and withdraw. Yang ketiga, mengetahui analisa teknikal dan fundamental. Yang keempat, mengetahui keuntungan dan kerugian dalam saham. Yang kelima, mengetahui cara order, cara lihat portofolio, dan hal-hal teknis lain terkait jual beli saham. Download aplikasi Bank Saham, dapatkan informasi seputar saham dan trading dari analis kami. Untuk sementara segitu dulu ya info seputar langkah dasar dalam nabung saham. Sampai jumpa lagi.